Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa Indonesia kini mengalami kemarau basah, yakni curah hujan tinggi yang turun di musim kemarau, yang diprediksi akan bertahan hingga bulan Agustus. Pakar Geofisika Universitas Hasanuddin menilai jika fenomena ini efek dari pemanasan global. Kemarau basah adalah kondisi ketika curah hujan tetap tinggi, meski semestinya di musim kemarau tidak turun hujan. Dalam kondisi normal, curah hujan musim kemarau di Indonesia berkisar di bawah 50 mm per bulan. Namun, dalam fenomena kemarau basah, angkanya dapat melampaui 100 mm. Bahkan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat kemarau basah kembali terjadi di tahun 2025 dan diperkirakan akan bertahan hingga Agustus. Menurut pakar geofisika Universitas Hasanuddin, Andika SSI MSI, kondisi ini dipengaruhi berbagai faktor atmosfer dan laut global seperti El Nino, La Nina, iodo negatif, dan Madden-Julian Oscillation. Penyebab kemarau basah di Indonesia itu ada beberapa ya, tapi yang utama itu mungkin ada ENSO yang dimana memiliki dua fase yaitu El Nino dan La Nina, kemudian ada IOD atau Indian Ocean Dipole, kemudian ada juga bisa disebabkan karena MJO atau Madden-Julian Oscillation. Lalu apa sih peran dari perubahan iklim itu? Tentu saja dengan memanasnya iklim atau terjadi perubahan yang menuju ke pemanasan itu akan meningkatkan suhu muka laut, dan ketika suhu muka laut naik itu tentu saja akan terjadi proses awan konvektif yang menyebabkan hujan di daerah Indonesia gitu. Jadi ketika suhu muka laut meningkat akibat pemanasan global tentu akan mengakibatkan lebih seringnya terjadi fenomena kemarau basah gitu. Kemarau basah memiliki dampak yang kompleks. Di satu sisi, kondisi ini menguntungkan daerah yang mengandalkan pembangkit listrik tenaga air, seperti di Sulawesi Selatan. Curah hujan yang tinggi dapat menstabilkan pasokan air dan mengurangi risiko pemadaman listrik. Namun, di saat yang sama, kemarau basah menunjukkan tanda perubahan iklim yang semakin nyata dan tidak bisa diabaikan. BMKG mengingatkan agar masyarakat untuk lebih siap menghadapi perubahan musim yang tak lagi terprediksi secara konvensional. Andi Putunaja, Unas TV. Pemirsa, tumor teratoma adalah salah satu jenis tumor langka yang dapat terjadi sejak dalam kandungan. Namun apa sebenarnya penyebab tumor ini dan faktor risiko apa saja yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya? Simak informasi berikut ini. Tumor teratoma berasal dari sel germ, yaitu sel induk yang seharusnya berkembang menjadi organ tertentu dalam janin. Namun, ketika terjadi kesalahan dalam pembelahan sel pada masa kehamilan, sel ini malah tumbuh secara tidak terkendali dan membentuk struktur tubuh di tempat yang tidak seharusnya. Menurut dokter spesialis bedah anak, Dr. Sulmiati SPBA sub SPUAK, AUFOK, meskipun penyebab pasti teratoma belum sepenuhnya diketahui, ada beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan risiko kejadian ini. Jadi etiologi atau penyebab pastinya sampai saat ini ya masih kelainan bawaan anak itu hampir keseluruhannya tidak ada etiologi yang sangat pasti. Jadi berupa hipotesa. Jadi kalau teratoma itu sendiri pasti itu suatu kelainan sejak dalam kandungan. Jadi berupa kalau dalam kelompok dia termasuk kalau dalam istilah medis germ cell tumor. Jadi teratoma ini termasuk salah satu jenis tumor germ cell tumor yang terbanyak di antara jenis-jenis tumor lain yang masuk dalam kelompok germ cell tumor. Jadi dia ini sebenarnya mengandung 3 unsur dari endoderm, ektoderm. Jadi ya itulah makanya bisa ditemukan unsur gigi, tulang rawan, rambut, karena sebenarnya itu dia tuh banyak macamnya, tergantung di mana dia tumbuh tumornya. Jadi dia bisa dalam istilah bisa ekstragonadal atau intragonadal. Maksudnya apa? Jadi bisa di dalam tubuh, ya di dalam perut kah? Atau dia bisa di mana saja, bisa di mata. Faktor risiko lainnya adalah adanya riwayat genetik, gangguan hormonal, dan paparan zat-zat berbahaya selama kehamilan. Meskipun begitu, belum ada penelitian yang secara spesifik menghubungkan faktor lingkungan dengan kasus teratoma. Untuk itu,
Pengawasan kehamilan secara teratur sangat diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelainan bawaan pada janin, termasuk tumor teratoma. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, perkembangan hukum tata negara saat ini terus berlangsung dengan dinamis. Berbagai hal baru muncul dan dapat menjadi wawasan baru bagi mahasiswa. Untuk itu, Kompartemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UB menggelar kuliah tamu dengan menghadirkan alumni yang menjadi dosen di Universitas Narotama Surabaya. Kehadiran dosen tamu ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam bidang hukum tata negara. Kompartemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum menggelar kuliah tamu dengan narasumber Dr. Tahega Primananda Alfat dari Universitas Narotama Surabaya. Kuliah tamu ini menurut Ketua Kompartemen Hukum Tata Negara UB, Dr. Ibnu Samwidodo, merupakan kegiatan rutin tiap semester. Pihaknya sengaja menghadirkan Dr. Tahega karena merupakan alumni Fakultas Hukum UB dan saat ini menjadi dosen dan pakar hukum di Universitas Narotama. Ibnu mengakui bahwa pihaknya memiliki kerjasama dengan Universitas Narotama yang diharapkan makin memperkuat jejaring fakultas. Kuliah tamu ini juga merupakan media agar mahasiswa memiliki banyak ilmu dari berbagai sumber agar makin memperkaya wawasan mahasiswa. Kegiatan ini adalah kegiatan kuliah tamu, di mana kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang kita laksanakan setiap 1 semester sekali dengan mata kuliah tertentu. Kebetulan semester ini kita laksanakan kuliah tamu ini mengambil mata kuliah hukum perbandingan tata negara. Nah, ini mata kuliah yang wajib. Mata kuliah wajib yang diambil atau ditempuh oleh mahasiswa konsentrasi. Konsentrasi itu sekitar semester 6 atau semester 7 begitu. Nah, kebetulan pada pagi hari ini mata kuliah perbandingan hukum tata negara kita mengundang Dr. Tahega dari Universitas Narotama untuk berbagi sharing ilmu. Kebetulan beliau juga pengajar perbandingan hukum tata negara di Universitas Narotama. Harapan dengan adanya kuliah tamu ini tentu saja yang pertama dan yang utama, mahasiswa kita, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tidak hanya menerima ilmu itu dari dosen internal saja, artinya dosen dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sendiri, tetapi ada sharing ilmu dengan universitas lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuannya tentu saja menjadi target dari tercapainya IKU dari Fakultas Hukum, supaya apa? Kegiatan kerjasama dengan instansi lain bisa terlaksana. Dan yang penting, yang terakhir lagi yang ingin saya sampaikan, tujuan dari penyelenggaraan kuliah tamu ini tentu saja untuk mempererat kerjasama antara Universitas Brawijaya dengan Universitas Narotama, terutama di Fakultas Hukumnya, karena sebenarnya kerjasamanya nggak hanya sekarang. Kebetulan narasumber hari ini juga alumni kita, alumni dari Universitas Brawijaya sendiri. Sehingga kerjasama ini harapannya berlanjut, tidak hanya dosen Narotama yang kesini, tapi juga dosen kita yang diundang ngisi acara di Universitas Narotama, begitu. Ibnu berharap nantinya para dosen UB juga dapat mengisi kuliah tamu di Universitas Narotama sehingga kerjasama antar dua fakultas hukum tersebut makin erat dalam peningkatan kualitas pendidikan. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk Unas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Andra Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.